itu benar-benar penyidik Polda Metro Jaya serius untuk menggali pasal itu, maka Ibu Tamara sekalipun itu orang tuanya, ya itu bisa terancam pidana 5 tahun ke atas. Teman-teman nilai aja seperti apa? Kalau dari saya sih, ya itu kejam. Sebagai ibu dari Dante, sebagai korban, apakah ini bisa dikatakan atau diindikasikan terlibat dalam pembunuhan atau matinya anak dari Tamara sendiri? Nah, yang perlu saya sampaikan adalah kalau penyidik juga sampai sekarang melakukan penyidikan dan mencari apa sesungguhnya motifnya, kalau saya sendiri sebagai praktisi maupun sebagai akademisi, Ibu Tamara dapat dipersangkakan dengan pasal 359 tentang kelalaian. Di sana dikatakan bahwa seseorang lalai karena sehingga mengakibatkan matinya orang. Nah, kenapa saya soroti bahwa dan saya katakan bahwa dapat ditersangkakan, ya? Karena menurut saya bahwa Ibu Tamara ini lalai. Lalainya adalah dia berani atau dia memberikan anaknya kepada orang yang bukan dari keluarganya, bukan dari keluarga dari suami, tapi dia berani memberikan kepada bukan keluarganya, sehingga dia kelalaiannya itu adalah menimbulkan kematian karena memang tidak ada hubungan ke keluarga atau hubungan darah daging. Tersangka Yuda Arfandi ternyata sempat melakukan hal tak terduga sebelum menghabisi nyawa Dante dengan cara menenggelamkan di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Duren Sawit. Hal ini terkuak setelah polisi menggelar reka ulang adegan Yuda saat menghabisi nyawa anak Tamara Tiasmara. Terungkap di proses reka adegan ke-13, Yuda disebutkan sempat browsing dan mengakses beberapa kamera CCTV kolam renang yang dijadikannya lokasi eksekusi almarhum Dante. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Raden Andante, anak selebritas Tamara Tiasmara, bermulai dari adegan lokasi rumah tersangka hingga sampai di kolam renang. Dalam rekonstruksi, terungkap juga sebelum mendekati korban Dante, tersangka sempat melihat lokasi sekeliling. Bahkan, Yuda juga sempat memutar badan membelakangi CCTV. Media online saya baca bahwa disebut-sebut tersangka ini akan dikenakan pasal pembunuhan berencana. Berarti kata kuncinya adalah berencana. Nah, bagaimana gerangan psikologi forensik membuktikan apakah sebuah tindakan jahat itu berencana atau tidak berencana adalah dengan mengecek ada tidaknya 4 unsur di kepala tersangka, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau 4 unsur itu ada di kepala pelaku kejahatan, maka sah sudah aksi kejahatan yang dia lakukan bisa dianggap sebagai kejahatan berencana. Kalau bingkai teori ini kita gunakan untuk mereka-reka atau menganalisis apa yang sesungguhnya tengah dilakukan oleh tersangka ketika tengok kanan, tengok kiri sedemikian rupa, maka kita memiliki dasar untuk menduga itulah bentuk pengendalian tersangka ketika berbicara tentang unsur resiko. Bahwa sekali lagi setiap pelaku kejahatan yang berencana harus melakukan kalkulasi terhadap sekian banyak hal, termasuk resiko, yaitu memahami perbuatannya akan mendatangkan resiko hukum tertentu, maka pelaku kejahatan sudah barang tentu harus sejak dini mengelola kemungkinan atau resiko itu. Caranya misalnya dengan menghilangkan barang bukti, merusak TKP, mempengaruhi para saksi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, celingak-celinguk, sekali lagi, patut kiranya untuk ditafsirkan sebagai cara tersangka untuk mengantisipasi, bahkan mungkin untuk menghilangkan kemungkinan adanya resiko yang muncul akibat aksinya terekam oleh CCTV. Saya tidak berada di lokasi rekonstruksi, jadi saya tidak tahu sesungguhnya ada dinamika perilaku dan proses mental seperti apa
yang ada pada pihak-pihak yang menjalani rekonstruksi tersebut. Tetapi saya melihatnya bahwa sebagai pihak eksternal, saya sudah barang tentu tidak boleh a priori, tidak boleh ke kiri dan tidak boleh ke kanan. Atas dasar itu, saya tetap membuka diri terhadap dua kemungkinan yang bisa saja dialami oleh semua pihak yang tersangkut dengan kasus ini. Pertama adalah kemungkinan yang bersangkutan berada pada posisi sebagai korban, bukan korban primer, melainkan korban sekunder. Korban primer adalah Ananda Dante, yang secara langsung berhadapan-hadapan dengan pihak yang telah memviktimisasinya. Sementara korban sekunder adalah pihak yang tidak berhadapan secara frontal dengan pelaku, tetapi dia memiliki pertalian emosikah, pertalian darahkah yang sedemikian lekat dengan korban primer, sehingga korban sekunder pun ini bisa merasakan kesedihan, bisa merasakan ketakutan, bisa merasakan perasaan-perasaan negatif lainnya, sebagaimana yang juga dialami oleh korban primer. Ini kemungkinan pertama, bahwa seseorang berada pada posisi sebagai korban, spesifik korban sekunder. Kemungkinan yang kedua adalah yang bersangkutan berposisi sebagai orang yang terlibat dalam aksi pembunuhan itu sendiri. Seberapa jauh perannya, apa kontribusinya dalam sebuah aksi kejahatan itu, tentu saja ini yang harus dibuktikan oleh pihak kepolisian. Yang ingin saya tandaskan sekali lagi, ketika bicara tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, saya hanya memiliki kemungkinan satu dan kemungkinan dua, sebagai korban primer ataukah sebagai orang yang terlibat dalam aksi pidana itu. Artis Tamara Tiasmara hadir langsung di tempat rekonstruksi karena terlibat dalam adegan saat menitipkan Dante kepada Yuda Arfandi. Reza Indragiri, pakar psikologi forensik mengatakan, ingatan manusia sangat rentan dengan kerapuhan, dan maka dari itu rekonstruksi itu perlu dilakukan untuk mengungkap kasus pidana, karena murni mengandalkan memori manusia. Dengan adanya rekonstruksi, maka akan memberikan keutuhan ingatan dengan situasi yang lebih murni dan jernih, untuk membuktikan tindak pembunuhan berencana ini. Sebelum rekonstruksi dilangsungkan oleh pihak kepolisian, pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian adalah pemeriksaan yang murni mengandalkan daya ingat orang yang diperiksa, mengandalkan memori si terperiksa. Di dalam psikologi forensik, saya beri sayang, ingatan manusia kadung disimpulkan sebagai unsur yang paling sering merusak proses penegakan hukum. Penyebabnya adalah karena ingatan manusia rentan mengalami fragmentasi, pecah di sana, retak di sini, dan juga rentan mengalami distorsi, berbelok ke kanan dan berbelok ke kiri. Nah, cara untuk mengatasi rapuhnya ingatan yang sangat diandalkan pada saat penyusunan berita acara pemeriksaan, maka pihak kepolisian akan melakukan rekonstruksi di lapangan atau di TKP dengan menghadirkan pihak-pihak yang sebelumnya setelah menjalani pemeriksaan. Dengan dihadirkan kembali ke TKP, diharapkan bahwa ingatan terperiksa akan utuh kembali. Fragmentasi dan distorsinya akan bisa dihilangkan, sehingga dengan informasi yang lebih utuh dalam pengertian lengkap dan akurat, mudah-mudahan itu akan membuat situasi menjadi lebih jernih, sehingga membantu otoritas penegakan hukum dalam mengungkap kasus pidana.